dengan firman-Mu. Bagian ini biarlah nama-Mu dipuji dan diagungkan, dan bukan hanya anak-anak kami yang akan segera meninggalkan kompleks ini yang mendapat kekuatan dari bagian firman, tetapi semua kami yang hadir masing-masing dengan segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Wibao. Senang bisa ada lagi di sini. Lulus SMA itu bukan segala sesuatu sudah selesai. Begitu lulus, perjuangan panjang sedang tunggu kamu di depan. Jadi sebentar, kalau anak SMA Kristen tidak boleh coret-coret baju. Baju yang kamu pakai itu masih bisa pakai kah? Tidak. Lebih baik kasih adik kelas. Saya tahu sudah ada yang siap spidol, sudah ada yang siap pilox. Tidak usah kesana kemari semangat-semangat dengan motor. Apalagi bikin pesta sendiri. Ya toh. Kemarin kita, Om Yunus izin. Kemarin ada kasus. Ada yang dengan pakaian seragam bagus yang tulis-tulis sana sini pilox, lulus SMA langsung tiba di UGD. Tadi Bapak mantan asisten 2, Bapak Gat bilang, ini orang-orang lulus doktor saja dong tidak coret-coret baju. Satu ada duduk situ. Tidak ada coret-coret baju. Padahal itu sudah paling tinggi sudah. Kamu cuma lulus SMA baru bikin tahu-tahu sana sini. Perjuangan masih panjang. Perjuangan setelah SMA ini jauh lebih berat. Karena kamu akan ketemu dengan teman yang kamu tidak pernah ketemu. Kamu akan ketemu dengan guru yang bilang dosen itu, yang kamu tidak tahu dia, dan dia tidak peduli dengan kamu. Mau makan kah, tidakkah, ada uang taksi kah, tidakkah, tugas selesai kah, tidakkah, dia tidak mau tahu. Pokoknya dia cuma tahu ngajar, tugas beres, kau lulus. Itu tidak mudah. Syukur SMA ini ada laboratorium, jadi anak-anak lulus lab komputer, jadi masih bisa mengerti cara ketik. Ada sekolah yang memang tidak ada. Dok keluar itu hanya bermodalkan bolpen. Pergi sampai ke tempat kuliah bingung. Iye, nanggo berugun, nanggo berigin, bingung. Teman sebelah kiri kanan punya laptop, orang tua punya kemampuan bisa beli, tapi kok jadi jangan bikin gerakan tambahan. Pulang ke rumah, hargai orang tua yang sudah biayai kau dengan setengah mati. Mungkin dia cuma tidak bikin pesta besar, tidak ada uang, jadi dia cuma potong tahu. Potong tahu pernah, kamu tahu makan tahu. Mengucap syukur di rumah sambil pikir ke depan, saya mau jadi apa? Saya mau jadi dewan kah? Saya mau ganti Bapak asisten 2 kah? Saya mau ganti Bapak Yunus dari polisi, Kapolsek. Kapolsek apa? Wakapolsek. Pikir ke depan, saya mau bikin apa? Kedua yang saya mau kasih tahu, kalaupun Yesus ada dalam kau punya perahu kehidupan, itu bukan berarti kau tidak akan hadapi badai. Amin. Walaupun Yesus duduk sama-sama dengan kau dalam perahu dan menyeberang melewati danau, itu tidak berarti bahwa badai tidak akan pernah datang. Badai pasti. Walaupun Tuhan Yesus yang suruh, ayo kamu menyeberang duluan ke sebelah, saya naik gunung untuk berdoa, tidak berarti bahwa tidak akan ada angin di dalam perjalanan itu.
Yang terjadi justru Petrus dengan murid-murid tidak bisa sampai ke seberang sana. Berjuang setengah mati dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi, tidak bisa maju lagi. Jadi pegang Yesus kuat. Tapi itu juga tidak berarti bahwa kau tidak bisa terbang. Amin. Saya ini ada, saya ulang terus, anak lahir di Mapenduma. Mapenduma Kidenua. Gimana kan? Tahu kan tidak? Hah? Kabupaten mana? Hah? Intan Jaya. Saya lahir di situ. Mulai belajar kenal sekolah di Keneam. Keneam itu saya ikut, saya punya bapak pergi ke sana. Buka pos Keneam itu. Kami tidur di bawah akar-akar kayu, saya masih umur 4 tahun waktu itu. Bapak buka lapangan terbang Keneam. Buka SD YPPGI Keneam. Lalu bikin asrama. Ada jalan di tengah, sebelah sana asrama perempuan, sebelah sini asrama laki-laki. Kelas 1 sampai kelas 6 perempuan, kelas 1 sampai kelas 6 laki-laki. Dan saya mulai masuk SD di situ. Campur dengan teman-teman yang ada di situ. Sekarang dosu pejabat-pejabat di Duga sana. Dari Keneam 76 kami pindah ke Kelela. Saya masuk kelas 3 SD di Kelela. Di Kampung Gembala. 77 ada masalah. Jadi kami keluar ke sini. 78 sudah tenang sedikit, masuk kembali ke Kelela. Saya lanjut SD YPPG Kelela. Sampai tahun 81 saya lulus SD YPPG Kelela. Kau kira manusia ganteng? Ganteng lah. Baju bagus atas bawah pakai ini. Kau kira lulus dari mana? SD di kampung sana. Di Kampung Gembala. Orang bilang pendidikan di Papua itu rendah sekali mutunya. Persoalannya bukan di masalah pendidikannya. Persoalan itu ada di masalah siapa orang itu. Kok saya biar dari lulusan kampung, tapi kalau punya semangat, punya tekad, punya Tuhan, saya akan terbang. Amin. Biar lulus dari kampung SMA Kristen. Hari ini alumni SMA Kristen sudah jadi pejabat. Ada di mana-mana. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terbang tinggi? Itu bicara tentang Raja Wali. Pernah lihat burung elang kan? Burung elang itu masih kecil. Raja Wali itu lebih besar. Sayapnya itu 1 meter. Dia kalau mau bertelur, dia naik di gunung tinggi, baru cari pohon tinggi sekali, dia tinggal di situ, dia bikin sarang di situ. Kenapa? Dia harus amankan dia punya anak-anak. Jauh dari ular, jauh dari binatang buas, jauh dari banyak hal. Dia pergi jauh, tinggal di situ, bikin sarang di situ, bertelur di situ. Ya, Raja Wali Bapa, Raja Wali Mama, dua-dua harus ada. Tapi kalau sudah menetas, dia akan terbang, baku tukar jaga, terbang cari ikan kah, cari cacing kah, cari apakah, bawa naik, kasih suap-suap dia tuh anak. Sampai sudah besar, sudah mulai sayap tumbuh. Anak Raja Wali ini sudah rasa enak, jadi dia tidak mau pergi-pergi. Nanti bapak dengan mama datang bawa makanan. Oh, Raja Wali bilang, "Bea, tahu boleh?
Tidak bisa kayak begitu. Kau harus terbang. Nah, tapi tempat itu sudah enak, sudah nyaman. SMA Kristen itu enak, guru-guru baik. Ya toh? Dia tidak bikin tugas juga, ibu guru masih ampuni. Ya. Senang. Di sini boleh, saya tidak mau pergi. Raja Wali bilang tidak. Kau terbang. Pergi dari sini. Apa yang mereka bikin? Dorong bongkar itu, sarang itu. Sarang yang bagus itu, Raja Wali dia datang, dia badan itu dibuat dari batang kayu. Ya, dia bongkar itu. Sekarang angin mulai terasa. Raja Wali kecil-kecil ini mulai, bagaimana? Bapak, terbang. Kadang-kadang itu sampai didorong terbang. Dan anak Raja Wali itu yang sudah ada sayap kecil mulai dari jurang yang tinggi, bapak terbang. Dia berjuang kepak-kepak sayap begitu. Lalu Raja Wali itu yang mama dan bapak tiba-tiba turun, langsung angkat dia punya anak dari badan, dia angkat naik sampai tinggi, dia buang lagi. Terbang, coba. Karena sayap ini belum terlatih. Jatuh lagi, berjuang terbang, jatuh. Bapak datang, angkat lagi, bawa ke atas, lepas lagi, berjuang. Besok kamu tidak dekat dengan kamu orang tua lagi. Bapak, mama, kakak, adik tidak ada. Kamu akan berjuang sendiri sebagai seorang yang sudah menempuh perjalanan pendidikan yang cukup panjang. Sudah besar, sudah punya kumis lagi. Ya. Tahu pacaran? Iya, tahu kasih makan jadi. Hah? Sekolah perempuan yang gitu sih. Coba kau lihat, kau punya teman laki-laki kiri kanan adakah? Coba lihat. Iya. Itu buaya itu. Jangan percaya dia Abu Dawas. Jangan percaya dia omong kosong. Ya. Sio, ini kan ada yang SMA terus ketemu teman pacaran di SMA, ada toh? Udah ya? Ada? Sio, besok kau pacar di sekolah di Jawa, kau sekolah di tidak tahu, terserah di mana, pisah. Jangan pernah percaya kalimat pokoknya saya kok, jadi kau tunggu saya itu tipu itu. Sekolah, perjuangan masih panjang dan tanah ini membutuhkan orang-orang muda yang pintar, yang cerdas, yang bisa memajukan provinsi yang baru ini. Orang kurang. Mau terima kamu hak orang asli Papua harus. Siapa bilang ini kau punya republik? Kan? Papua kau tanah, tapi Papua ini masih Republik Indonesia. Pendatang dapat lurus tidak boleh datang. Siapa bisa larang itu? Tidak ada. Kalau kau tidak pintar, tidak mampu bersaing dengan orang lain, kau ketinggalan. Itu ada kepala dinas satu. Kesan dia pun ada buah satu. Ada buah itu orang pendatang. Kenapa surat yang saya suruh itu kau belum ketik? Ada bapak, ini komputer ini ada alat satu ini rusak. Ada alat rusak. Kok kenapa tidak bilang dari kemarin? Alat harga berapa? 1 juta bapak, padahal harga ini 200.000. Kepala dinasnya orang asli Papua, tapi dia tidak mengerti komputer. Anak buahnya ini kasih bodoh-bodoh dia. Barang 200.000 bilang 1 juta.